Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas A Praktikum Perancangan Percobaan yang beranggotakan saya, Tasya Nurok Tamelana dengan NPM 10060119014 dan dua rekan saya. Nama saya Risma Nur, NPM 10060119021. Dan saya Wulan Milan Kalestari dengan NPM 10060119028. Kami mengambil judul Pengaruh Jenis Air dan Kerapatan Tanam terhadap Pertumbuhan Kacang Hijau atau Vigna radiata L. Pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman adalah air dan jumlah tanaman per lubang tanam. Air mutlak diperlukan tumbuhan karena di dalam hidupnya tak mungkin tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang tanpa memerlukan air. Kerapatan tanaman sangat mempengaruhi pertumbuhan dan hasil biji. Jumlah tanaman per lubang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan faktor lingkungan bagi tanaman. Rumusan masalahnya yang pertama itu, apakah ada pengaruh jenis air terhadap pertumbuhan kacang hijau? Yang kedua, apakah ada pengaruh kerapatan tanam terhadap pertumbuhan kacang hijau? Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh jenis air dan kerapatan tanam terhadap pertumbuhan kacang hijau? Tujuan penelitian ini yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh jenis air terhadap pertumbuhan kacang hijau, untuk mengetahui pengaruh kerapatan tanam terhadap pertumbuhan kacang hijau, dan untuk mengetahui pengaruh jenis air dan kerapatan tanam terhadap pertumbuhan kacang hijau. Pengujian hipotesanya yang pertama itu untuk faktor A jenis air H0 di mana I1 dan 2 jenis air tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau. H1-nya paling sedikit ada 1I. Jenis air berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau. Untuk faktor B yaitu kerapatan tanam H0-nya di mana J sama dengan 1 dan 2. Kerapatan tanam tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau. H1-nya paling sedikit ada 1J. Kerapatan tanam berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau. Untuk interaksi AB H0-nya di mana I sama dengan 1 dan 2 dan J 1 dan 2, interaksi antara jenis air dan kerapatan tanam tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau. Dan H1-nya paling sedikit ada 1I J. Interaksi jenis air dan kerapatan tanam berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau. Adapun landasan penelitian terdahulu, jurnalnya berjudul Pertumbuhan dan Hasil Kacang Hijau pada Beberapa Dosis Pupuk Organik dan Kerapatan Tanah. Untuk rancangannya yaitu menggunakan rancangan acak pelengkap faktorial, dan hasil penelitiannya, pemberian pupuk organik dan kerapatan tanaman tidak berinteraksi terhadap pertumbuhan dan hasil biji kacang hijau. Peneliti menggunakan penelitian ini sebagai referensi karena perlakuan yang dilakukan adalah sama, yaitu kerapatan tanaman terhadap pertumbuhan kacang hijau. Sedangkan pada pemberian pupuk, peneliti menggantinya dengan jenis air dan diberi tambahan satu peubah pengganggu atau sampingan sehingga rancangan yang digunakan adalah faktorial. Rancangan percobaan. Percobaan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menemukan beberapa prinsip atau pengaruh yang belum diketahui serta untuk menguji, menguatkan, atau menjelaskan beberapa pendapat atau kebenaran yang diketahui atau diduga sebelumnya. Beberapa istilah dalam rancangan percobaan. Yang pertama adalah perlakuan, yaitu suatu prosedur atau metode yang diharapkan pada unit percobaan. Yang kedua, taraf atau level, yaitu nilai-nilai dari peubah bebas atau faktor yang dicobakan. Bedakan menjadi 3 taraf, yaitu varietas A, B, dan C. Yang ketiga, faktor, yaitu peubah bebas yang dicobakan dalam percobaan sebagai penyusun struktur pelakuan dicobakan. Yang keempat, pengamatan berulang, yaitu pengamatan yang dilakukan berulang kali dalam waktu yang berbeda pada suatu objek untuk mengetahui keragaman yang muncul pada respon. Rancangan acak kelompok 2 faktor, yaitu percobaan di mana faktor yang dicobakan sebanyak 2 faktor, dan jika kondisi unit percobaan yang digunakan tidak homogen. Dalam rancangan ini dicirikan oleh adanya kelompok dalam jumlah yang sama, di mana setiap kelompok dikenakan perlakuan-perlakuan. Kelebihannya yang pertama, lebih efisien dalam menggunakan sumber yang ada, informasi yang diperoleh lebih komprehensif, dan hasil percobaan dapat diterapkan dalam suatu kondisi yang lebih luas karena
kita mempelajari kombinasi dari berbagai faktor. Kekurangannya yaitu analisis statistika menjadi lebih kompleks, terdapat kesulitan dalam menyediakan suatu percobaan yang relatif homogen, pengaruh dari kombinasi perlakuan tertentu mungkin tidak berarti sehingga terjadi pemborosan sumber daya yang ada. Model linear rancangan acak kelompok 2 faktorial, yaitu YIJK sama dengan mu ditambah tau I ditambah beta J ditambah tau beta IJ ditambah K dan galat IJK. ANOVA rak 2 faktor. Ini merupakan tabel dari ANOVA rancangan acak kelompok 2 faktor, di mana hipotesisnya itu H0 tidak berpengaruh terhadap respon dan H1 berpengaruh terhadap respon. Jika hasil pengujian itu terdapat pengaruh terhadap respon, maka harus dilakukan uji perbandingan ganda. Itu ada uji Duncan, uji LCD, uji Tukey, dan uji Stade-Newman test. Selanjutnya ada kacang hijau. Kacang hijau merupakan salah satu tanaman pangan sumber protein nabati. Kandungan protein kacang hijau sebesar 22% dan menempati urutan ketiga setelah kedelai dan kacang tanah. Tanaman ini tumbuh hampir di seluruh tempat di Indonesia, baik di dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian 50 mdpl. Selanjutnya ada air PDAM. PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum adalah badan usaha milik pemerintah yang memiliki cakupan usaha dalam pengelolaan air minum dan pengelolaan sarana air kotor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan, dan pelayanan umum. Lalu ada air hujan. Hujan merupakan salah satu bentuk presipitasi uap air yang berasal dari alam yang terdapat di atmosfer. Hujan berasal dari uap air di atmosfer sehingga bentuk dan jumlahnya dipengaruhi oleh klimatologi seperti angin, temperatur, dan tekanan atmosfer. Lalu ada kerapatan tanam. Pengaturan kerapatan tanaman melalui penentuan jarak tanam merupakan suatu tindakan yang sering dilakukan. Kerapatan tanaman akan mempengaruhi keefisienan penggunaan cahaya, persatuan luas, dan juga mempengaruhi kompetisi antara tanaman dalam menggunakan air dan unsur hara. Selanjutnya akan mempengaruhi tampilan tanaman. Lalu ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dilakukan di rumah Saudari Tasya Noor yang merupakan salah satu peneliti yang beralamat di Jalan Pelita, Kampung Panulisan, Desa Pakemitan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Lalu ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kausal komparatif atau mengetahui hubungan antara variabel jenis air dan kerapatan tanaman terhadap variabel pertumbuhan kacang hijau. Lalu populasi dan sampel. Populasi yang digunakan adalah biji tanaman kacang hijau dan sampel yang dipilih adalah 36 biji yang dipilih secara acak. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu pertumbuhan biji kacang hijau biji kacang hijau dalam tinggi tumbuhan dalam sentimeter. Lalu sumber datanya yaitu data primer atau data yang kami ambil sendiri dari hasil percobaan. Yang terakhir ada metode pengumpulan data, yaitu observasi atau mengamati pertumbuhan biji kacang hijau dari hari ke hari serta dicatat tingginya setiap hari. Dan yang selanjutnya ada metode analisis data, yaitu menggunakan analisis regresi atau menguji hipotesis faktor pertama dan kedua serta interaksi antara faktor pertama dan kedua terhadap respon. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.